Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan masih membahas tentang kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu sedikit kita menyinggung tentang rukun dari kalimat tauhid ini, bahwasanya rukun dari kalimat tauhid itu ada dua, yaitu an-nafyu wal isbatu. An-nafyu wal isbatu. An-nafyu itu diwakili oleh kalimat la ilaha. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Maksudnya di sini adalah pembatalan ya keberhakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembatalan dan peniadaan ya keberhakan ibadah. Begitu juga pengarahan ibadah dengan berbagai jenisnya ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bahkan wajib sekaligus untuk mengingkari apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, ini adalah an-nafyu ya, tidak ada sesembahan, tidak ada sesuatu pun yang disembah. Demikian. Ini an-nafyu, itu menafikan, meniadakan keberhakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sekaligus mengandung pembatalan terhadap segala bentuk kesyirikan ya, dengan mengarahkan semua ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan tidak mengarahkan satu pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus adalah ya mengharuskan untuk mengingkari ya persembahan atau apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, yang itu diwakili dengan kalimat illallah. Al-isbat maknanya adalah penetapan, yaitu menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak ya untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengharuskan hal itu, mewajibkan untuk ya beramal dengan hal tersebut, yaitu mengibadahi hanya Allah semata. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, banyak dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung dua rukun ini, rukun la ilaha illallah ya, yaitu an-nafyu wal isbat. Seperti itu. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah mengatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Faman yakfur bit-taghut, siapa saja yang kufur kepada taghut, yaitu apa saja yang diibadahi, yang ditaati, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diibadahi itu dikufuri. Siapa saja yang mengkufuri ya taghut, kufur kepada taghut, apa saja yang diibadahi dan ditaati selain Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, sekaligus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Demikian. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, kalimat fama yakfur bil taghut, siapa saja yang kufur terhadap taghut, apa dan siapa saja yang diibadahi dan ditaati selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengandung rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, yaitu peniadaan. Di sini ada pengingkaran dan peniadaan, ya, terhadap peribadahan kepada taghut. Demikian. Inilah makna dari la ilaha, tidak ada sesuatu yang disembah. Demikian. Tidak ada sesuatu pun yang disembah. Ya. Itu pengkufuran, ya, peniadaan, ya, keberhakan ibadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ini adalah, ya, kandungan dari rukun yang kedua, yaitu al-isbat, penetapan, yaitu penetapan beriman kepada Allah, yaitu mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, karena tuntutan iman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, itu mengandung, ya, dua rukun kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu an-nafyu, peniadaan, wal isbatu, dan penetapan. Peniadaan, ya, keberhakan ibadah, ya, siapapun dan apapun selain Allah. Kemudian al-isbat, penetapan ibadah itu, yang berhak terhadap ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, perkataan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi itu. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Ungkapan innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi. Ini adalah makna an-nafyu, yaitu peniadaan dan pengingkaran, ya. Inilah rukun yang pertama yang diwakili oleh perkataan la ilaha, ungkapan la ilaha, tidak ada sesuatu pun yang diibadahi. Demikian. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja kalian sembah. Ini bentuk apa? Pengingkaran. Ini bentuk apa? Ini bentuk peniadaan, ya. Peniadaan. Demikian. Peniadaan terhadap keberhakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Illalladzi fatarani. Adapun ungkapan illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Nah, ini adalah makna dari al-isbat, penetapan. Ya, inilah rukun yang kedua yang diwakili oleh ungkapan illallah, kecuali Allah. Demikian, ya. Yaitu ditetapkan, ya. Ditetapkan bahwasanya peribadahan itu hanya untuk Allah yang telah menciptakan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sedikit mengulang kaji, ya, terkait dengan rukun dari kalimat tauhid. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan melangkah berikutnya, ya, kepada penjelasan syarat-syarat dari kalimat tauhid. Syarat-syarat dari kalimat tauhid. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan ada 7 syarat. Kita akan sebutkan ada 7 syarat dari kalimat tauhid ini. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa 7 syarat tersebut? Ya, yang pertama adalah, ya, ilmu, ya, pengetahuan yang tentunya meniadakan kebodohan.
atau ketidaktahuan. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin, keyakinan yang meniadakan keraguan. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan yang meniadakan ya penentangan. Kemudian yang keempat adalah ketundukan ya yang meniadakan ya pengabaian. Kemudian yang kelima adalah keikhlasan yang meniadakan kesyirikan. Kemudian yang keenam adalah kejujuran yang meniadakan kedustaan. Kemudian yang ketujuh adalah kecintaan yang meniadakan kebencian. Baik, barangkali kita belum memahami secara sempurna dari ketujuh syarat ini. Itu syarat la ilaha illallah. Ya. Nah, tentunya syarat ini tidak akan menjadi sah sesuatu tersebut kecuali harus terpenuhi syarat-syarat tersebut keseluruhannya. Nah, di sini syarat dari la ilaha illallah itu ada 7. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan ulas satu persatu dari syarat ini. Yang pertama adalah syarat pertama ya, al-ilmu bima'naha alladzi tadullu alaihi, yaitu ilmu mengetahui makna dari kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah, yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Maka seseorang muslim agar sempurna ya la ilaha illallah pada dirinya dan sah la ilaha illallah pada dirinya, itu kalimat la ilaha illallah pada dirinya sah, maka dipersyaratkan dia harus mengetahui bahwasanya tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun yang berhak terhadap ibadah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Ya. Seperti itu. Harus dia tahu. Ini yang pertama, syarat pertama. Harus dia tahu terlebih dahulu bahwasanya tidak ada satupun yang berhak atas ibadah tersebut, ya. Satu ibadah pun, apalagi banyak ibadah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak untuk diibadah tersebut. Itu harus diketahui. Itu makna dari la ilaha illallah, ya. Atau mengetahui makna dari la ilaha illallah yang dimaksudkan dari makna tersebut. Dan apa saja yang bisa meniadakan, menghilangkan ya la ilaha illallah tersebut, ya. Demikian pula apa saja yang bisa menetapkannya, demikian, ya. Tentunya ya pengetahuan seperti ini menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan terhadap ya makna kalimat la ilaha illallah tersebut dan tuntutannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah. Lihat di sini Allah perintahkan untuk berilmu, menunjukkan ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah ini dan maknanya, ya, serta tuntutannya. Maka ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai syarat oleh para ulama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya syarat yang kedua, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, sebelum yang kedua, ada dalil yang lain dalam surah Az-Zukhruf ayat 86. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran tersebut dalam kondisi mereka itu mengetahui, ya. Kecuali orang yang bersaksi, itu bersaksi terhadap kebenaran. Apa itu kebenaran? La ilaha illallah. Ya, itulah kebenaran. Tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Demikian. Wa hum ya'lamun. Dalam kondisi mereka itu mengetahui dengan hati-hati mereka. Ya, mereka mengetahui dengan hati-hati mereka apa yang mereka persaksian dengan lisan-lisan mereka. Andaikan mereka itu hanya mempersaksikan dengan lisan namun tidak mengetahui maknanya, maka hal itu tidaklah bermanfaat bagi mereka, karena sesungguhnya ya mereka tidak meyakini ya terhadap apa yang ditunjukkan oleh lisan tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, atau ditunjukkan oleh kalimat tersebut.
Baik, syarat yang kedua adalah syarat al-yaqin. Syarat yang kedua adalah yakin. Yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut harus dia meyakini, ya, meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah. Apabila dia ragu terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut, maka tak bermanfaat kalimat itu bagi dirinya. Itu hanya sekedar ungkapan belaka karena dia tidak meyakini, ya, demikian. Maka dia harus, ya, mengimani dan meyakini dengan keimanan yang pasti dan yakin, ya, terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid ini, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya iman itu tidaklah cukup, ya, kecuali harus dengan ilmu yakin, pengetahuan yang dengan yakin, demikian. Bukan hanya sekedar persangkaan atau keraguan-raguan, kebimbangan, demikian. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 5. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 5 yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu, lihat. Kemudian mereka tidak ragu. Mereka tidak ragu. Berarti demikian mereka itu harus yakin ketika beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, demikian. Dan mereka itu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, demikian. Nah, maka siapa saja yang mereka dalam keimanan mereka ini tidak pasti atau ada keraguan, ya, terhadap apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah tersebut. Jangan-jangan ada selain Allah yang memang yang boleh diibadahi. Jangan-jangan memang Allah SWT membolehkan untuk ada selain Allah untuk diibadahi. Maka ini bentuk keraguan, ya. Ini bentuk kebimbangan. Demikian. Maka kalimat yang diucapkan la ilaha illallah itu tidaklah bermanfaat, ya, bagi diri orang tersebut karena dia ternyata ada keraguan terhadap, ya, kandungan dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi. Satu ibadah pun tak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa saja yang ragu terhadap kalimat tersebut dan kandungannya, bahwasanya tidak ada yang berhak satupun terhadap ibadah itu sedikit pun, ya, dia ragu terhadap hal ini, maka sesungguhnya ada sisi kemunafikan pada dirinya, demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man laqita wara'a hadzal hayyati yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan qalbuhu fabashirhu bil jannati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang engkau temui di balik dari dinding ini, dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, yakin itu hatinya, maka kabarkan kepada dia dengan surga. Demikian. Maka siapa saja yang tidak yakin dengan hatinya hal tersebut, maka tak layak dia untuk bisa masuk surga, tak berhak dia untuk masuk surga. Maka di mana tempatnya? Neraka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, keyakinan yang ini meniadakan keraguan-raguan, ya, ini atau yang menghilangkan keraguan, maka inilah dia syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga adalah, ya, penerimaan yang menghilangkan atau meniadakan penentangan, ya. Maksudnya adalah menerima apa saja yang dituntut, apa yang saja yang menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid ini la ilaha illallah,
berupa peribadahan kepada Allah semata satu-satunya Dia, bukan yang lainnya. Sekaligus meninggalkan apa saja yang diibadahi selain Allah, meninggalkan bentuk peribadahan apa saja kepada apa dan siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dia tidak menerima konsekuensi hal tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, dan dia tidak berkomitmen dengan hal tersebut, maka mereka lah yang termasuk orang-orang yang Allah firmankan di dalam surah As-Saffat ayat 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah yang disembah. Tinggalkan apa saja yang disembah selain Allah. Tinggalkan apa saja yang disembah selain Allah. Tinggalkan bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang berhak untuk diibadah kecuali hanya Allah semata. Arahkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yastakbirun, mereka itu sombong. Mereka itu enggan untuk seperti itu. Sembari mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita benar-benar akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, apa saja yang kita sembah? Ya. Itu dikarenakan penyair gila ini demikian, orang yang menyuruh untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam ibadah tersebut, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maksudnya di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, oleh karenanya apabila ada orang-orang yang mereka ketika diajak untuk menyembah Allah semata, meninggalkan untuk peribadahan, menyembah kuburan atau bertabarruk, yang itu merupakan bentuk ibadah kepada itu merupakan bentuk ibadah, dan bila diarahkan tabarruk itu, ngalap berkah itu kepada contohnya kuburan-kuburan, benda-benda keramat, demikian, atau apa saja selain Allah selain apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka mereka mengatakan, ngapain kita tinggalkan hal seperti ini dikarenakan orang seperti ini, Wahabi contohnya begitu. Baik para muslim rahimani warahmatullah, maka ungkapan mereka ini yang mencela, yang tak mau diajak untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, demikian. Inilah mereka orang-orang yang sombong, yang termasuk dalam ancaman firman Allah ini, termasuk dalam firman Allah ini, surah As-Saffat ayat 35 dan 36. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa saja yang mereka ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun mereka tidak menerima konsekuensinya, tidak menerima konsekuensinya, sebahagian dari apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, seperti kita katakan tadi, mereka seperti contohnya adalah orang yang suka menyembah kubur, yaitu dengan cara bagaimana bentuk penyembahannya, yaitu mereka mengarahkan sebagian ibadah itu kepada penghuni kubur, atau melakukan bentuk-bentuk ibadah dengan pendekatan diri kepada penghuni kubur, seperti itu, ngalap berkah di kuburan, seperti itu, meminta kepada penghuni kubur. Ketika dinyatakan bahwasanya la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, hanya saja konsekuensinya adalah untuk meninggalkan hal tersebut. Jangan lakukan itu. Kenapa? Itu bentuk peribadahan kepada selain Allah. Maka mereka pun enggan. Bahkan mereka mengungkapkan kalimat pelecehan. Demikian. Seperti itu. Maka ayat ini akan bisa terarah kepada mereka. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bila demikian mereka lakukan karena kesombongan, demikian pula hasad atau sebab yang lainnya, maka mereka tidak mau taat, tidak mau menerima konsekuensinya, tuntutannya, maka kalimat itu tidaklah bermanfaat sedikit pun kepada mereka. Demikian. Nah,
Apabila ya seseorang tidak menerima ya pengarahan ibadah itu hanya kepada Allah semata, arahkan semua ibadah kepada Allah, minta hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Begitu juga ya, di antara bentuknya adalah tidak menerima bentuk berhukum ya kepada hukum Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala karena sombong atau tidak menerima ya kesesatan, maksudnya tidak menerima penyesatan, demikian pula tidak terima pernyataan kebatilan agama-agama selain Islam yang mereka itu mengibadahi selain Allah. Ya, walaupun ada di antara mereka juga mengibadahi Allah, tapi juga mengibadahi selain Allah, seperti contohnya orang-orang Nasrani, ya Kristiani, yang mereka ini ya beribadah terkadang kepada Allah, tapi juga meminta beribadah kepada ya Roh Kudus, demikian pula kepada Yesus, demikian pula Bunda Maria atau yang lainnya. Ya. Dan seterusnya, seperti juga penghuni kubur ya atau penyembah kuburan, maka sesungguhnya ya seperti ini merupakan bentuk ya tidak memenuhi kalimat la ilaha illallah, tidak memenuhi syarat kalimat la ilaha illallah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan syarat yang keempat berikutnya. Ya, syarat keempat dari kalimat la ilaha illallah ini, yaitu ketundukan. Ya, ketundukan yang menghilangkan atau meniadakan ya pembangkangan atau pengabaian, yaitu ketundukan terhadap tuntutan, demikian pula konsekuensi dari apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 22, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Siapa saja yang menundukkan wajahnya, ya, mengarahkan wajahnya kepada Allah, ya, menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wusqa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, demikian. Yaitu ketundukan, ya, menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah semata. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengetahui maknanya, namun dia tidak tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan hak-hak Allah, hak-hak ya kalimat tauhid tersebut dan tuntutannya, konsekuensinya berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia tidak melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam agama Islam ini, demikian. Dan dia tidak melakukan kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, demikian, atau untuk mendatangkan kemaslahatan dunianya semata, maka kalimat tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya. La ilaha illallah ini tak bermanfaat bagi dirinya, walaupun dia mengulang-ulang ungkapan tersebut dan dia pun mengetahui maknanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya syarat yang kelima adalah kejujuran yang menafikan dan meniadakan, ya, menghilangkan kedustaan. Kejujuran, yaitu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan pembenaran dan kejujuran dari hatinya, seperti itu, ya, yaitu lisannya sesuai dengan hatinya, bukan ya hanya sekedar lisannya namun hatinya mendustakan, demikian, ya, seperti orang-orang munafik yang mereka ini mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak sesuai. Mereka menyatakan iman dengan lisannya tapi hatinya begitu kufur,
ya ingkar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dan sampai 10, 8 sampai 10, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu." Sampai kepada firman Allah, "Wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Allah berfirman yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Mereka mencoba untuk menipu Allah dan orang-orang beriman. Demikian sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan mereka mendapatkan azab yang pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Jadi mereka berdusta. Demikian. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Allah berfirman yang artinya Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman dalam kondisi mereka tidak akan diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, maka sungguh ya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jujur dengan imannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jujur dengan iman dan apa yang diucapkannya. Ya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta, yaitu dusta, dia mendustakan dengan hatinya, mendustakan lisannya. Demikian. Hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang-orang munafik itu tidaklah bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Ya, karena hati mereka itu mendustakan ya tuntutan dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Demikian. Maka mereka itu mengucapkannya ya sesungguhnya karena kedustaan, demikian pula kemunafikan mereka. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan syarat yang keenam. Itu syarat keikhlasan, yaitu pemurnian amal dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Ya tentunya adalah pemurnian ya yang keikhlasan atau pemurnian yang menghilangkan kesyirikan. Ya. Itu memurnikan amal, meniadakan amal atau membersihkan amal, ya, memurnikan amal itu dengan niat yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan membersihkannya dari segala bentuk kotoran-kotoran kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 2, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan agama, ketaatan itu kepadanya. Demikian. Maka siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan salah satu dari jenis ibadah, maka kalimat la ilaha illallah itu bisa tak bermanfaat bagi dirinya. Kalimat la ilaha illallah itu tak bermanfaat bagi dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya kita harus menunjukkan amal ibadah apa saja itu kepada Allah, untuk Allah semata, bukan ya karena ingin pujian manusia, karena ketamakan dunia, karena ingin didengar oleh manusia, sebutan manusia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam hadis qudsi, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Idban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah
tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali hanya Allah. Dia ucapkan hal itu mengharapkan wajah Allah dengannya, maka haram neraka bagi dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang terakhir kita sebutkan para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah kecintaan yang menghilangkan dan meniadakan kebencian, ya. Kecintaan terhadap kalimat ini tentunya, kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, dan kecintaan terhadap apa yang ditunjukkan yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini, itu berupa ya pengarahan ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Begitu juga kecintaan terhadap ya pemeluk atau orang yang meyakini dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini, itu orang-orang muslim mukmin yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari ya atau syarat dari kalimat la ilaha illallah, yaitu cinta yang meniadakan dan menghilangkan kebencian. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Sementara orang-orang beriman itu lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dia benci, tak suka terhadap kandungan dari kalimat la ilaha illallah, tuntutan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah berupa peribadahan hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah tersebut, sehingga konsekuensinya harus meninggalkan bentuk ibadah apa saja yang telah mereka lakukan berupa kesyirikan. Demikian. Maka hal ini telah menyalahi syarat dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Demikian. Maka sungguh aneh ada orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan berulang-ulang mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dengan jumlah tertentu mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kadang pun ya bersamaan mereka mengucapkan la ilaha, terkadang mereka mengucapkannya dengan berirama seperti itu, bahkan menggerak-gerakkan tubuh mereka. Namun sungguh aneh ketika ada orang saudara mereka yang mengajak mereka untuk mengarahkan ibadah hanya kepada Allah dan mencegah mereka untuk tidak mengarahkan ibadah itu kepada selain Allah, yang mengajak mereka untuk meninggalkan bentuk apa saja ibadah yang terdapat di dalamnya kesyirikan yang diarahkan kepada selain Allah, dan ini diajak untuk ditinggalkan, malah mereka ya enggan, bahkan mereka benci, bahkan sampai memusuhi. Maka sungguh mereka telah mengotori atau telah mengurangi syarat dari ungkapan yang selalu mereka sebutkan itu, yang dengan ya lisan mereka membelanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata mereka membenci orang-orang yang mengusung kalimat la ilaha illallah tersebut, yang merealisasikan kalimat la ilaha illallah tersebut, yang bahkan mengajak manusia untuk merealisasikan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah semata dengan meninggalkan segala bentuk pengarahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia tujuh syarat dari kalimat la ilaha illallah ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ulangi. Apa saja ketujuh dari syarat tersebut? Pertama, para muslim rahimani wa rahimakumullah, adalah syarat ilmu, ya, yaitu mengetahui ya dengan benar dari makna la ilaha illallah dan apa saja yang bisa menguatkan kalimat
menguatkan kalimat la ilaha illallah tersebut, demikian pula apa saja yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Maka dia harus ketahui ini, yang itu akan meniadakan ya kebodohan atau ketidaktahuan terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Demikian. Kemudian syarat yang kedua adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan. Demikian, ya. Yakin dengan benar tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang ketiga adalah menerima tanpa ada penentangan sedikit pun. Menerima ya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Sekaligus berikutnya syarat yang keempat adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh yang ini meniadakan pengabaian, ya, demikian pula pembangkangan, seperti itu, ya. Terhadap ya tunduk dan patuh terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Demikian. Kemudian para muslim rahimani rahimakumullah, syarat yang kelima adalah ikhlas, yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah semata, ya, subhanahu wa ta'ala. Memurnikan, ya, atau beribadah itu hanya kepada Allah semata. Demikian, tanpa melakukan kesyirikan. Kemudian yang keenam adalah kejujuran, ya, kejujuran, jujur mengucapkan hal tersebut sesuai dengan ada kesesuaian, ya, antara lisan dengan keyakinan dalam hati. Demikian, kejujuran dalam hati, ya, bukan adanya kedustaan. Kemudian yang ketujuh adalah kecintaan yang meniadakan kebencian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya konsekuensi dari kecintaan ini, ya, terhadap kalimat la ilaha illallah ini, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang tulus. Bahkan mereka, ya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dengan tulus, dan mereka juga mencintai orang yang beribadah, ya, kepada Allah dengan tulus. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, materi kita cukupkan, ya, materi kita cukupkan. Kita akan berlanjut kepada sesi soal jawab. Baik, pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, nama saya Muhammad Iqbal, saya dari Medan. Ya, selamat datang. Saya ingin bertanya Ustadz tentang masalah tauhid dan pembagian tauhid tersebut, serta penjelasan dari tauhid tersebut. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ke Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Wa anta fa jazakallahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, sebenarnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, barangkali baru kali ini, ya, sang penanya ini mungkin mengikuti kajian kita. Baik, tidak masalah, ya. Jadi tauhid itu maknanya secara bahasa adalah, ya, ja'lu syai'i wahidan, karena berasal dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu tetap satu saja, ya. Ja'lu syai'i wahidan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maksud dari tauhid adalah ifradullahi, ya, bima yastahiquhu min huquqihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-hak, di dalam apa saja yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan pada waktu yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya hak-hak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengamatan dan penelitian para ulama terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang keduanya merupakan sumber ajaran, ya, umat Islam yang Allah berikan untuk manusia, ya.
Ternyata hak Allah Subhanahu wa taala itu ada 3, ya. Ada hak Allah di dalam pengesaannya, di dalam rububiyah Allah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Kita ulangi, ya, bahwasanya hak Allah itu disebutkan oleh para ulama berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu ada 3. Itu yang pertama adalah hak terkait dengan pengesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua ada hak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan, ya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam keberhakan Allah terhadap ibadah. Demikian. Berikutnya adalah hak-hak Allah yang terkait dengan nama dan sifat-sifatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga berdasarkan penelitian ini, ya, terhadap hak-hak Allah, maka para ulama pun membagi tauhid itu menjadi 3 berdasarkan hak-hak Allah, ya. Tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid al-asma was sifat. Demikian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu ifradullahi bi af'alihi, itu mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, menciptakan, ya, mengatur segala urusan, kemudian, ya, menguasai jagat raya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mempergilirkan malam dengan siang, ya, siang dengan malam, demikian, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Maka Allah satu-satunya yang berwenang dan mampu demikian. Tak ada satupun makhluk yang mampu untuk melakukannya. Demikian. Maka tak boleh bagi kita untuk, ya, meyakini adanya, ya, pencipta selain Allah, pengatur selain Allah, penguasa selain Allah. Maksudnya penguasa di alam semesta, di jagat raya ini. Demikian, seperti itu. Ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk meyakini ada pemberi rezeki selain Allah. Tidak boleh. Ada yang tidak boleh kita meyakini ada yang mampu untuk menghidupkan dan mematikan selain Allah, dan seterusnya. Demikian. Nah, ini ifradullahi bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah di dalam, ya, perbuatan-perbuatannya. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian tauhidul uluhiyah, atau disebut juga dengan tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Demikian. Yaitu mengarahkan semua ibadah. Semua ibadah. Apa saja ibadah, itu diarahkan hanya kepada Allah. Karena Allah yang berhak terhadap ibadah tersebut, tidak selainnya. Demikian. Maka tak boleh bagi kita untuk mengarahkan satupun bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah tauhidul asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah SWT dalam nama dan sifatnya. Dan ini belum kita pelajari, ya. Cukup saya akan jelaskan sedikit. Mengesahkan Allah, tauhidul asma' was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifat-sifat Allah adalah dengan menetapkan, ya, nama dan sifat-sifat Allah tersebut yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya dan telah ditetapkan oleh nabinya Muhammad SAW dalam hadis yang sahihnya, tanpa kita harus menyamakan, ya, sifat tersebut dengan makhluknya, dan tanpa harus, ya, kita harus membayangkan bagaimana bentuk aslinya dan mempertanyakannya, dan tanpa harus kita mengingkarinya, ya, satu diantaranya atau lebih, dan tanpa harus kita juga, ya, menyelewengkan maknanya, mengarahkan maknanya kepada makna yang hakiki yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia tauhid, ya, inilah tauhid dengan, ya, macam-macamnya, definisi dan macam-macamnya. Demikian, ya, ringkas, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Banyak ini, ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, teman saya punya hutang ke saya 200.000, tapi teman saya tidak bayar-bayar. Terus saya juga punya hutang ke orang
ke orang lain dan orang tersebut telah meninggal dan hutang saya ke orang yang meninggal itu 200.000 juga. Apakah boleh Ustaz jika uang saya yang ada dipinjam atau dihutang oleh teman saya tersebut, saya niatkan untuk melunasi hutang ke orang yang meninggal itu Ustaz? Oh, begitu ya. Baik, nah tentunya orang yang meninggal dunia ini yang ternyata sang penanya ini punya hutang kepada dirinya, maksudnya dia pernah berhutang kepada orang yang meninggal dunia tersebut, maka tentunya tidaklah benar ketika kita contohnya membayar hutang ya kepada pihak lain, maksudnya kita membayar hutang kepada pihak lain yang tak pernah memberikan hutang kepada kita, lantas kita meyakini bebasnya hutang kita dari orang lain. Contoh ya, kita katakan tadi si A, kita berhutang dari si A, kita berhutang kepada si A, yaitu kita punya hutang kepada si A, demikian sebesar 200.000. Kemudian kita pernah memberikan hutang atau piutang kepada si B 200.000, demikian. Maka bukanlah bentuk pelunasan ketika kita membayar hutang itu kepada si B 200.000 lantas selesailah hutang di A, tidak bisa begitu ya. Ya tentunya ketika kita berhutang kepada orang tertentu, kita pun membayarnya kepada dirinya. Demikian, seperti itu. Bukan kepada orang lain. Nah, kalau dengan cara contohnya tadi, ya, ketika sang penanya ini punya hutang kepada orang yang telah meninggal dunia, punya atau pernah berhutang kepada seseorang yang telah meninggal dunia ini sebesar 200.000. Dan ternyata sang penanya ini pernah memberikan hutang kepada pihak lain sebesar 200.000. Bukanlah bentuk melepaskan diri dari hutang tersebut dengan merelakan hutangnya yang pernah dia berikan kepada pihak lain itu yang masih hidup. Bukan dengan cara seperti itu. Ya, kalau kita bebaskan hutang tersebut dari orang lain, maka sesungguhnya kita telah bersedekah kepada orang tersebut. Ini bentuk menggugurkan hak. Pada pembahasan kajian fikih muamalah pada waktu-waktu yang lalu, kita sebutkan dalam hadis bahwasanya ini merupakan bentuk kebaikan karena membebaskan seseorang dari hutang, ya. Tapi bukan lantas hutang kita kepada orang lain akan lepas, tidak. Demikian. Nah, itu bentuk berbuat baik kepada orang lain. Tapi bukan lantas hutang kita kepada orang lain itu lepas, tidak. Lalu bagaimana? Silakan bila ingin membebaskan hutang orang lain itu ya dengan merelakannya. Tidak perlu kita menuntutnya di dunia dan di akhirat. Namun ketika kita punya hutang yang orang lain pernah memberikan kepada kita, maka kita wajib untuk membayarnya. Karena kita belum mengetahui kerelaannya dan keridhaannya. Ya. Untuk memaafkan hutang tersebut, tidak. Maka harus dibayar. Bukan dengan cara membayarkan kepada orang lain. Contoh, saya punya hutang kepada si A. Apakah benar ketika saya punya hutang kepada si A, lalu saya bayarkan kepada si B? Apakah ini benar? Jawabannya tidak benar. Maka tetap saja bila kita bayarkan hutang itu kepada si B, saya bayarkan hutang kepada si B, maka si A masih tetap berhak untuk menuntut hutang yang pernah diberikan kepada saya. Demikian. Maka belum terbebaskan. Lalu bagaimana? Maka bayar. Sudah meninggal. Bukankah orang yang meninggal dunia ini memiliki keluarga yang ada di sana ahli warisnya? Maka serahkan hutang tersebut, uang yang pernah kita berhutang darinya itu kepada ahli warisnya, keluarganya. Demikian. Agar itu akan menjadi harta warisan mereka. Seperti itu, sudah selesai. Demikian. Nah, berbeda halnya apabila ternyata orang yang meninggal dunia itu tak tahu lagi di mana rimbanya dan keluarganya. Jangankan taunya sudah meninggal dunia, jangankan ya keluarganya, kuburannya pun tak tahu. Jangan kuburannya, keluarganya pun tak tahu, kan begitu ya. Maka jika demikian, kalau memanglah tidak diketahui sehingga tak bisa lagi mau dibayarkan kemana, ya orangnya sudah meninggal dunia, rumahnya tidak diketahui keberadaannya,
keluarganya apalagi. Demikian. Maka disinilah kita baru bisa untuk bersedekah sebesar hutang tersebut. Yang sesungguhnya kita niatkan hutang tersebut ketika kita bayarkan atau kita sedekahkan kepada pihak lain adalah sebagai bentuk pembayaran, dan pahalanya itu akan kita niatkan untuk diserahkan kepada orang yang telah memberikan hutang itu kepada kita. Demikian. Nah, seperti itu. Dan insya Allah ta'ala akan sampai, karena Allah taklah tidur, Allah taklah lupa. Demikian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Baik. Doa salat jenazah yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Bagaimana doa yang untuk wanitanya Ustaz? Mohon dibacakan pelan-pelan Ustaz. Mohon dibacakan pelan-pelan ya. Baik ya. Doa untuk wanita bisa dengan mengganti domirnya. Ya, domir itu kata ganti. Sebenarnya begini, kalau seseorang tidak memahami bahasa Arab, namun dia telah menghafalkan doa ini, maka tidak mengapa maka tidak mengapa bagi dirinya untuk dia berdoa dengan lafaz yang sama. Loh, bukankah jenis kelaminnya berbeda? Bukankah dalam bahasa Arab kata ganti juga berbeda? Seperti contohnya hu itu untuk dia, orang ketiga yang dia ini adalah tunggal laki-laki. Kemudian ha, panjang ha, itu adalah kata ganti untuk orang ketiga tunggal namun dia wanita. Maka kita katakan benar. Hanya saja kita katakan ya, seseorang yang contohnya tidak memahami bahasa Arab seperti ini dan sulit untuk mengganti karena terbiasa contohnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Pak, kecepatan Ustaz. Ya ini kan mungkin sudah dihafal ya. Kemudian wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adaban nari. Demikian. Nah, ini kan bentuknya adalah domir kata ganti orang ketiga tapi dia tunggal dan laki-laki. Nah, bagaimana bila dia telah menghafal ini namun sulit untuk diganti? Contohnya boleh diganti dengan domir ha, itu untuk perempuan tunggal orang ketiga, boleh. Seperti contohnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Kita ulangi karena tadi diminta pelan-pelan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha waqiha min fitnatil qabri wa adabin nari. Demikian, au adabin nari. Seperti itu boleh, tapi dengan menggunakan ya apa yang sudah dihafal. Contohnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu juga boleh untuk wanita. Loh Ustaz, gimana ini? Kok bisa begitu? Ustaz kayak nggak tahu bahasa Arab saja, mungkin begitu ya. Maka kita katakan begini ya. Sesungguhnya seseorang
ketika dia mengucapkan itu untuk wanita juga, maka boleh bagi dia untuk mengucapkannya bila dia meniatkan maksudnya adalah mayit. Karena al-mayyit contohnya, Allahumma ghfir lihadal mayyit, ya. Mayyit itu artinya orang yang meninggal dunia. Maka ini termasuk diantaranya adalah laki-laki dan wanita. Karena mayyit itu mencakup laki-laki dan wanita. Jadi kalaupun seandainya dia wanita, jenazahnya wanita, maka seseorang boleh dia menyatakan ini disebut juga dengan mayyit, sehingga dia menggunakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Domir hu-nya walaupun ini mudzakkar untuk laki-laki, tapi dikembalikan kepada mayyit. Kalimat mayyit, kata mayyit itu adalah orang yang meninggal dunia, dan ini tidak terkhusus bagi laki-laki, namun juga bisa untuk wanita. Seperti itu, bisa dipahami kira-kira ya. Jadi boleh Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai selesai, itu untuk wanita juga boleh, tapi niatkan bahwasanya ya adalah mayyit ini. Walaupun perempuan, ini mayit juga namanya. Bukan lantas kalau dia perempuan disebut dengan mayitah. Kalau mayitah, ya ini tak pernah tahu kita. Seperti itu. Karena kalau mayit, ya ini laki-laki bisa perempuan, bisa laki-laki bisa perempuan. Demikian, seperti itu, ya. Demikian. Sebagaimana pula boleh, ini contoh kalau kita nyatakan ada mayatnya adalah laki-laki, mayatnya laki-laki, ya. Tapi seseorang membaca Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulha sampai selesai dia baca tersebut, tapi dia maksudkan adalah Allahumma ghfir laha, dhamir ha itu kembali kepada jenazah. Karena dia muannas, jenazah ini adalah lafadz yang muannas. Muannas itu artinya bentuknya wanita, begitu. Dan itu mencakup jenazah laki-laki maupun perempuan, maka dibolehkan seperti itu, ya. Boleh untuk ditujukan untuk laki-laki kalau seandainya dibaca Allahumma ghfir laha, tapi dengan maksud jenazah, ya, seperti itu. Jadi untuk menggantikan kata jenazah Allahumma ghfir laha. Kalau Allahumma ghfir lahu untuk perempuan, maka ini dhamir haknya, kata ganti ha itu dia, tapi untuk laki-laki ini adalah menggantikan ya kata mayit, yaitu mayat ini bagi baik laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Nah, inilah dia faedah bahasa sesungguhnya, ya. Wallahu taala. Namun kalau seseorang membacanya dengan contohnya dengan lebih rinci sesuai dengan domirnya, kata ganti, jenis kelaminnya, maka wallahu taala alam ini juga bagus, ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Saya kira sudah cukup, ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab, ya. Ini mudah-mudahan ya waktu yang esok hari atau lusa kita akan bisa jawab pertanyaan ini. Mohon maaf ya, waktu sudah sangat tersisa, maksudnya tidak lagi tersisa, sudah lewat, ya. Dan insya Allah ta'ala jika ada masa, ada waktu, ada kehidupan, ya, ke depan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali kita, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah diajukan namun belum dijawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, kekeliruan, tentunya itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Oleh karenanya saya mohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.